Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah berhenti bersyukur atas semua penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami melihat betapa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu menyertai kami, Engkau memelihara kami sampai di akhir tahun 2023 ini. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, rasa syukur kami ketika kami memperingati hari Natal ini, betapa karya terbesar ketika Engkau lahir, Engkau mati buat kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan, apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Wah, hari ini merah, hijau ya. Untung mukanya enggak merah hijau semua ya. Merry Christmas, Happy New Year ya. Saya ucapkan, nanti baru ketemu lagi ibu-ibu di tahun depan ya. Januari kita ada ibadah lagi. Kita percaya hari ini ada pesan Natal. Saudara semua sudah dapat surat cintanya Tuhan. Sudah ya? Itu percaya bahwa setiap saudara yang ambil itu pesan khusus ya. Apa yang jadi pergumulan saudara di tahun-tahun ini, Tuhan punya satu pesan di mana apa yang perlu saudara lakukan. Tadi ada yang tunjukin, Bu, saya dapat firman semangat katanya ya. Saudara perlu semangat hari-hari ini. Yuk kita mau baca firman di mana tema kita Natal adalah kasih yang berkorban. Kemarin Natal di Bali, Natal di Malang, kasih yang memberi. Ya, kasih yang memberi itu gimana? Memberi maaf harus terlebih dahulu, memberi senyum, memberi sapaan. Jangan sampai kalau kita disakiti orang, kita tunggu dia dulu yang sapa, enggak. Tapi sebagai anak Tuhan kita tahu Yesus sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Maukah di tahun-tahun yang akan datang kita juga mau memberi yang terbaik terhadap sesama manusia. Amin. Termasuk orang yang menyakiti ya. Kemarin juga ada di Bali adalah kasih yang hancur hati. Hati yang hancur pertobatan, setiap hati yang siap dikoreksi oleh firman. Nah, hari ini di Semarang Tuhan kasih tema bagaimana hati yang bersyukur. Nanti ada tanya jawab sebentar ya. Saudara yang hari-hari ini tidak bisa bersyukur, saudara perlu tahu bahwa hidup ini adalah ucapan syukur. Kenapa hidup ini selalu ucapan syukur? Karena sekalipun di dalam keadaan yang tersulit, terburuk, itu pun tetap ada Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada alasan untuk kita semua tidak bersyukur. Terutama kalau saya selalu berkata sama Tuhan, saya nggak pernah minta-minta. Saya cuman bilang gini sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya ndak usah ditolong apapun, saya ini ndak berhak untuk protes sama Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu bersyukur buat karya keselamatan. Tanpa karya keselamatan kita ini hidup mau kaya, mau sukses, mau terkenal. Kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, semua yang namanya jabatan gelar, kita cuma jadi almarhum. Kita cuman ada di 2x1 dari debu menjadi debu. Karena kasih karunia pengorbanannya kita ini bukan dari debu menjadi debu selamanya. Tapi kita sudah dibawa dari debu menjadi anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan Allah. Itu rasa syukur kita.
Kita masih ada nafas hari ini, kita bisa melewati tahun 2023. Bersyukurlah. Karena kita tidak akan pernah tahu juga tahun 2024 kita masih bisa hidup nggak di dunia. Ya, ada satu keluarga yang saya layani, kasihan loh saudara. Pandemi ini membuat keluarga yang tadinya bahagia, ya keluarga ini cukup terkenal, uang berkelimpahan, punya usaha yang sukses, semua baik-baik sampai masa pandemi tiba, di mana hari itu mamanya kena COVID, 1 minggu meninggal, seminggu kemudian papanya meninggal, seminggu kemudian cicitnya meninggal. Jadi satu keluarga ini habis saudara, cuman tinggal dia sendirian. Itu yang membuat dia berkata, di mana Tuhan? Hari itu dia sulit mengucap syukur. Kenapa? Karena dulu rajin mengucap syukur, usaha sukses, papa mama sehat, semua hidup bahagia berkelimpahan, mau pergi kemana-mana uang cukup. Tapi hari ini semuanya habis Bu Eli, semua kebahagiaan habis. Di mana Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Saya tetap berkata, tetaplah mengucap syukur. Yuk buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Hari ini nggak ada alasan saudara datang ke tempat ini sekalipun saudara bilang gini, saya punya banyak pergumulan Bu Eli, hutang saya makin besar, keadaan makin mendesak, hidup makin sulit, makin susah. Tapi sekali lagi jangan pernah mengurangi ucapan syukur. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Yesus ya yang tunggal ke dalam dunia melalui kelahirannya di dunia supaya kita apa saudara? Hidup olehnya. Berikutnya ayat ke-10. Inilah kasih itu, ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini yang mengasihi saudara, hari ini bukan saudara mengasihi Tuhan lebih dahulu, tapi Yesus sudah mengasihi saudara terlebih dahulu. Terbukti dia rela mati buat saudara dan saya pada waktu saudara dan saya masih berdosa. Itu sebabnya kita lompat di Roma 8 ayat 35. Jadi hari ini hati itu nggak boleh bersungut-sungut sekalipun nggak masuk akal. Ikut Kristus tidak masuk akal. Dulu Bu Eli, saya ini tidak sungguh-sungguh, hidup usaha saya rame diberkati. Makin cinta Yesus, usaha saya bangkrut. Jujur saya juga dulu protes sama Tuhan. Tuhan, dulu tidak buka PD Victory, hidup saya dicintai mati suami setia. Tapi buka PD Victory 2 tahun melayani Tuhan, lah kok Tuhan bukannya keadaan bertambah baik, suami selingkuh. Semua nggak bisa masuk akal, tapi hari ini saya sadar kenapa Tuhan izinkan saya ngalami masalah, saudara ngalami masalah, karena memang melewat masalah sebagai alat Tuhan yang membuat saudara dan saya melihat, menikmati kasih. Lihat saudara baca, siapakah yang akan memisahkan kita dari apa saudara? Kasih Kristus. Mungkin saudara ada di posisi ini, saudara sedang tertindas, penindasan, saudara sedang nyesek, Bu Eli saya ngalami kesesakan, saya lagi ditindas orang jahat, saudara mungkin lagi ditindas dengan hutang, penganiayaan, lebih parah lagi, orang nyesek ini masih lebih parah lagi, penganiayaan,
kelaparan, sudah minus, nes bangkrut Bu Eli. Bu Eli gimana? Ketelanjangan, mungkin ada aib, bahaya, atau pedang. Mungkin hari ini hidupmu rasanya antara hidup dan mati. Tapi percayalah, hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Dapat suami limited edition yang suka selingkuh, suka judi, KDRT, bersyukur Bu Eli. Oh, bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan karena suamimu, tapi bersyukur karena engkau tahu tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Itu alasan untuk kita selalu bersyukur. Hutang besar tetap kasih Kristus, yang kalau saudara artikan ayat ini tidak bisa dipisahkan, berarti Dia tetap peduli atas hidupmu di tengah jerat hutang, jerat pihak ketiga. Sekalipun dokter hari ini menvonis hidupmu kanker stadium akhir, bukan berarti Dia lepas tangan, tapi justru kasih Kristus itu ada buat saudara dan saya di tengah setiap musim kehidupan, mau musim penindasan, mau musim kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, pedang sekalipun, Dia tetap punya kasih yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya kita nggak perlu marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah setia. Kenapa Tuhan? Engkau tidak bawa hidupku dalam perubahan yang jauh lebih baik. Senyatanya kalau berbicara kasih Kristus, justru di saat kelemahan mula engkau akan melihat kuasa dan kasih Kristus itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita lompat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudara yang datang dengan berbagai masalah, penindasan, sesak, penganiayaan, yuk mulai katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Bukan karena hutangku sudah lunas, bukan karena suamiku sudah baik, bukan karena usahaku sudah rame, tapi aku mengucap syukur ketika aku tahu bahwa aku punya kasih Kristus yang tidak akan pernah jauh dari hidupku di dalam setiap musim. Amin. Yuk kita buka Mazmur 103 ayat 17 sampai 19. Ini yang saya akan tunjukkan betapa kita punya Tuhan yang hebat. Mazmur 103. Nah ini, saudara percaya ayat ini kalau saudara baca, saudara tidak akan pernah takut. Tetapi kasih setia Tuhan sementara kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai ada batas waktu. Ketika engkau bangkrut, kasih setianya berhenti. Ketika engkau susah, kasih setianya berhenti. Dia tidak pernah memberhentikan kasih setianya. Itu sebabnya hari ini masuk tahun 2024, saudara tidak perlu takut. Ketika orang lain boleh meninggalkan hidupmu, pasanganmu, semua orang yang dulunya engkau kaya, banyak pemanis, setelah engkau bangkrut semua orang meninggalkan hidupmu, bahkan menghakimi. Tapi sekali lagi saudara tidak perlu takut, karena ada satu pribadi yang peduli, yaitu Tuhan yang punya kasih setianya selamanya sampai selamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan apa saudara? Keadilannya bagi anak cucu. Makanya kenapa kalau saya khotbah saya selalu bilang gini, jangan anggap remeh tabur benih kebenaran. Berbicara keadilan, apa yang saudara tabur hari ini anak cucu itu akan menuai. Amin. Jadi tidak ada yang ngomong gini, Bu Eli kok enak ya orang jahat tambah kaya, sementara kita ini hidup jujur tambah suwepi loh Bu Eli. It's okay, tidak apa-apa. Kenapa? Karena
Tuhan itu tetap adil. Mungkin hari ini proses itu cuman memurnikan karakter iman dan karaktermu, tapi setelah itu engkau akan lihat akan ada keadilan buat anak cucu. Berikutnya ayat yang ke-18, ke-19, lompat langsung 19. Nah ini 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas apa saudara? Segala sesuatu. Jadi hari ini segala masalah yang menimpa saudara dan saya, Dia itu tetap Tuhan yang punya kuasa. Bangkrut jadi berhasil, kira-kira kalau kuasa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia sanggup tidak saudara? Membuka jalan saat tiada jalan. Kalau Tuhan berkuasa di surga, Dia punya kuasa di atas segala kuasa, Dia pasti sanggup membuka jalan di tahun yang akan datang. Amin. Kanker sekalipun saudara sudah divonis, mau dokter angkat tangan, tapi kalau ada kuasa yang berkuasa atas segala macam penyakit kanker, Dia turun tangan, maka segala sesuatu beres. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Ini pesan yang saudara harus bawa pulang. Hari-hari ini tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi realita kehidupan yang makin sulit. Tahun depan itu semua orang berprediksi kehidupan makin sulit. Kemarin saya ketemu pengusaha dan bilang, Ibu, kita jadi pengusaha ini juga bingung. Mau jual banyak ya, kita juga resiko. Gara-gara saya jual terus, omset saya pikir naik. Begitu naik, saya jual penjualan saya sebanyak-banyaknya. Ibu tahu, hari ini kebangkrutan di perusahaan kami itu bukan karena penjualan sepi, tapi banyak orang yang gagal bayar. Makin tinggi omset penjualan, di situ kerugian makin besar karena yang tidak bayar makin banyak. Ibu bisa bayangin, kita pengusaha bingung, tidak jual tidak dapat uang, jual resiko tinggi, uang dicek orang tidak bayar, kita juga kolaps. Hari ini tidak ada orang kaya yang hidupnya enak, terus yang pas-pasan hidupnya enak semua. Orang bisa bahagia ketika kita bersyukur, kita punya Tuhan. Tuhan yang tadi punya kuasa, punya keadilan, punya kasih setia selamanya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, 3 hal yang saya akan bahas dari 1 Yohanes 4 tadi. Bagaimana Tuhan yang punya inisiatif. Nah ini Tuhan yang saudara sembah. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena Tuhan itu memberi hidupnya. Dia sudah mati buat saudara dan saya, untuk supaya kita semua selamat, kita hidup selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan memberi kasih. Hari ini kalau kita tidak berjalan dengan kasih Tuhan, kita juga gak akan pernah mampu berbicara dengan kasih Tuhan ketika Dia tidak pernah memperhitungkan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan saudara. Coba kalau kita dosa ditimbang, baik buruk ditimbang, yang timbangannya baiknya lebih banyak masuk surga, yang timbangannya dosanya lebih banyak masuk neraka. Kira-kira kita semua masuk neraka enggak? Bisa tahu enggak timbangan baik? Jujur, setiap hari kita marah aja sudah dosa. Bohong baik enggak ada. Misalnya saudara di rumah, gara-gara saudara takut ketemu yang namanya saudara suka datangnya pinjem uang, ngomong sama anak saudara itu ya. Kalau yang namanya AIA itu datang, bilang mama tidak ada di rumah. Soalnya AIA itu kalau datang pasti ngutang kerjaannya, ya.
Kira-kira itu dosa enggak saudara? Walaupun ini untuk kebaikan, dosa enggak? Dosa. Makanya bersyukur kita punya Tuhan yang sudah memberi kasih-Nya. Dia yang mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahan saudara setiap hari. Bahkan yang luar biasanya, dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju ketika kita mengakui pelanggaran kita. Amin. Yang berikutnya, Tuhan memberi pengampunan. Ya, itu yang jelas. Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana Tuhan memberi hidup? Kita lihat di Mazmur 103 ayat 2 dan 5. Berbicara kasih Tuhan hari ini nggak ada batasnya, ya. Saudara lihat kalau kita tidak hidup dengan kasih Tuhan, kita ini mau jadi apa? Kayak Victory hari ini aja, hari ini kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan nggak mungkin ada Victory. Jujur, Victory dibalik Victory ini bukan orang yang hebat. Kita semua hanya ibu rumah tangga, ya. Kalau saudara lihat pengerja ibu Victory ini semuanya rata-rata pengacara, pengangguran yang dulunya banyak acara, ya. Saya mulai tarik, ayo melayani Tuhan, oke, ya. Tapi kita semua bukan orang yang hebat. Tapi karena kasih Bapak, ya. Dari saya juga bukan orang yang hebat, saya juga orang yang bodoh, ibu rumah tangga, tidak pernah kerja, bahkan saya juga tidak sekolah Alkitab. Kalau Tuhan bisa pakai hari ini hidup saya, itu cuma karena kasih. Yuk kita baca, pujilah Tuhan. Nah ini bersyukur itu seperti itu saudara ya. Hai jiwaku, jangan lupakan apa? Segala kebaikannya. Jadi alasan kita bersyukur karena memang Tuhan itu baik. Lepas Bu, walaupun sekarang usaha saya sepi, saya di PHK. Tuhan tetap baik. Jangan berhenti bersyukur hari ini. Lihat ayat yang ketiga. Dia, apa saudara? Yang mengampuni satu kesalahanmu, segala kesalahanmu, dan yang menyembuhkan apa? Satu penyakit. Berarti Tuhan itu dokter di atas segala dokter, segala penyakit saudara, termasuk penyakit jiwa. Makanya kalau punya suami yang selingkuh, KDRT, suka judi, itu sakit. Sakitnya sakit jiwa, jangan dikirim ke rumah sakit jiwa, ya. Tapi kita tahu kalau Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Suamimu yang errornya seperti apa, tiap hari didoakan aja. Tuhan, Engkau dokter buat suamiku yang sakit jiwa, suka main judi, main perempuan, mulutnya kasar. Tuhan, Engkau sanggup. Kira-kira sembuh enggak saudara? Sembuh. Tidak usah takut hari ini karena Tuhan sendiri berkata Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lihat berikutnya 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Makanya kita jadi anak Tuhan, dari debu bukan menjadi debu selamanya, tapi ada karya yang terbesar. Yang debu ditebus dari lubang kubur, diberi apa saudara? Mahkota, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berikutnya ayat yang kelima. Dia yang memuaskan apa saudara? Hasratmu dengan hal yang buruk, kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk belajar mengucap syukur. Kita ini bukan korban masalah. Sekali lagi, kalaupun engkau punya suami yang menyakiti bertahun-tahun, engkau bukan korban suami. Hidupmu hari ini dengan hutang
dan sebagainya, bukan korban masalah, tapi kita adalah raja wali Kristus yang ditempa dengan badai. Setiap kali badai terjadi, engkau menjadi makin kuat, dan Tuhan mau membawa setiap PD Victory Semarang terbang tinggi seperti raja wali di atas masalah. Amin, tepuk tangan. Jangan datang ke sini Bu Eli, ingetnya cuman utang, ingetnya cuman bojen bocak Bu Eli. Kita ini punya Tuhan, ini tadi buka PowerPoint-nya, 3 hal. Kalau Tuhan itu sudah memberi hidupnya, maka jaminannya ketika kita bisa mengucap syukur. Kita ini hari ini ngucap syukur karena kita sudah diampuni kesalahan. Itu enggak ada loh, beli. Ayo, punya uang berapapun ada enggak jasa yang menyediakan ngampuni kesalahan? Ada enggak saudara? Ada enggak jasa yang buka toko usaha? Kamu mau masuk surga? Ayo beli. Beli sesuatu dari aku, token itu yang bisa ngampuni kesalahan. Bisa enggak saudara? Enggak ada. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur hari ini, karena dia juga karya yang paling mahal. Dia sudah menebus hidupmu dari lubang kubur. Makanya lubang kubur itu cuman sesaat. Waktu kita sudah selesai, nanti yang selamanya adalah bagaimana kita hidup selamanya. Yang ketiga, Tuhan itu memuaskan kita dengan kebaikan. Suatu kali orang yang bercucuran air mata dalam prosesnya, saudara, pada akhirnya kalau saudara sudah jalannya benar, saudara pulangnya pasti dengan puas. Saudara akan bilang gini, terima kasih loh buat prosesnya Tuhan. Hari ini kalau aku lihat hasilnya, tidak sebanding dengan penderitaanku. Itu loh kerennya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, satu pembahasan lagi kita selesai ya. Setelah itu proses tanya jawab. Saudara yang punya pertanyaan boleh disiapkan. Tuhan memberi kasih. Buka Mazmur 103. Saya tidak bahas di luar itu, saya akan bahas Mazmur 103 aja. 103 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau Tuhan memberi kasih, buka ayatnya Mazmur 103 ayat 9 sampai 10. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Berikutnya ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Buka 3 hal PowerPoint-nya. Kalau Tuhan itu sudah memberi kasih, kita jangan pelit mengasihi orang. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik, hari ini kasih itu pasti berkorban. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau engkau punya suami yang limited edition, jujur banyak ibu-ibu nuntut, kamu ya kawin sama kamu, aku ini dapat apa? Selama ini lo dapat apa? Semuanya sudah hari ini yang kamu berikan serba sedikit, tidak cukup, aku harus kerja. Itu namanya bukan kasih. Karena kalau berbicara kasih, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jujur hari ini untuk membalas kebaikan Tuhan, perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, maka kita juga tidak boleh menuntut. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Artinya hari ini kalau punya pasangan tidak pernah cinta sama hidupmu, jangan berhenti untuk mengasihi. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mendendam, apalagi dendam. Ya,
jujur kalau Tuhan itu dendam sama saudara, sudah mati buat saudara, saudara jadi orang bebal, sampai hari ini disuruh bertobat, tidak bertobat. Kalau Tuhan dendam, kira-kira karya keselamatan itu berhenti loh saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mendendam dan Tuhan tidak membalas. Siapa yang mau pulang dari tempat ini, saudara harus penuh kasih. Kalau hidupmu tidak penuh kasih Bapak, saudara akan lihat orang yang jahat, saudara akan menuntut, mendendam dan membalas. Itu dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hari ini buat saudara yang ada di tempat ini, saudara yang punya kasih Allah, saudara tidak akan pernah menuntut, mendendam, membalas, karena saudara tahu kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Kalau dia sudah mati mengasihi saudara, maka kita juga tidak layak untuk dendam, marah, menuntut balas. Apalagi saudara hari ini membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang terakhir, yuk Tuhan memberi pengampunan. Mazmur 103 ayat 11 sampai 14. Berapa banyak kali pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Hari ini tidak ada alasan Bu, sudah 10 tahun ngampuni, sudah habis kesabaran, nggak ada. Orang mengikut Kristus, sadar akan kasih Kristus, saudara tidak akan pernah berkata sabar ada batasnya. Orang yang punya kasih Kristus selalu berkata sabar sampai akhir menutup mata. Bukan sabar ada batasnya, itu namanya hitung-hitungan. Nanti saudara juga dihitung-hitung sama Tuhan. Kamu kan sabar ada batasnya sama suamimu, aku juga nanti ada batasnya. Kira-kira saudara kalau ada batasnya juga kesabaran Tuhan, hidup kita ini ngalami malapetaka enggak akibat apa yang kita lakukan? Kita lihat Mazmur 103, pemain musik. Setelah ini langsung tanya jawab ya. Mazmur 103 ayat 11 sampai 14. Tetapi lihat, setinggi langit di atas bumi, itu sudah tidak tahu tingginya seberapa saudara. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berikutnya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita apa saudara? Pelanggaran kita. Jadi kita juga kalau lihat anak-anak sudah dinasehati dilanggar, suami dinasehati dilanggar, siapapun kita hari ini ampuni. Pengampunan itu karena Tuhan sudah memberikan yang namanya pengampunan atas setiap pelanggaran saudara itu sejauh timur dari barat. Berikutnya, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Buka PowerPoint-nya pengampunan. Setelah itu saya selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Nah ini, jadi kita percaya bahwa kalau Tuhan memberi pengampunan, jangan batasi setiap perbuatan baik kasih setia. Kalau kita terima kasih setia itu tidak terbatas, maka kita juga memberikan kasih setia buat orang-orang di sekitar kita juga tanpa batas. Hari ini mengampuni pelanggaran juga tanpa batas. Siapapun yang menyakiti saudara, melanggar terus diampuni, dilanggar, diampuni, dilanggar. Izinkan, itu hanya keadilan Tuhan yang berhak. Kita bukan diciptakan sebagai hakim. Yang ketiga, kita percaya sampai hari ini kasih sayang Tuhan itu seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Dalam rumah tangga ciptakan kasih sayang, sekalipun yang saudara sayangi orangnya bukan orang baik. Saudara sayang sama mertua, tapi mertua galak. Sayang sama suami, tapi suami pelit. Orang mengasihi, sayang, sabar, mau ngampuni pelanggaran itu tanpa syarat.
Jangan bisa mengampuni, sabar. Hari ini aku bisa untuk terus sayang sama kamu, tapi ada syaratnya loh ya Pak. Nggak ada loh. Kamu kalau nggak cintaku ya stop. Besok aku nggak akan masak buat kamu kalau kamu sudah ndak sayang sama aku. Masak sendiri, mangan dewek, aku ndak mau, kok enak. Ndak ada. Kita berbicara hari ini mengucap syukur apapun pasangan kita, apapun mertua kita, apapun setiap hari ini orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tetap percaya bahwa hari ini mengucap syukur karena kita punya Yesus segala-galanya. Amin. Itu tadi ya, dia sudah berikan yang terbaik, maka saudara dan saya pulang dari tempat ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yuk kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Kita belajar untuk merenung sejenak sebelum kita meninggalkan tahun 2023. Sudahkah kita bisa bersyukur atas hidup kita hari ini? Sekalipun mungkin Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Engkau ngalami ditipu orang, engkau ngalami badai yang tiba-tiba sakit, anak-anak pemberontak, mungkin banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tapi maukah kita belajar untuk bersyukur? Saudara yang tahun ini mungkin saudara disakiti orang, saudara boleh taruh tangan di dada. Jangan izinkan segala hal yang membuat berkat Tuhan itu terhalangi di tahun depan. Khususnya menjelang akhir tahun, awal tahun, pastikan saudara menikmati berkat akhir awal tahun plus bonus-bonusnya. Dan saudara mau berkata, Tuhan aku bersyukur buat suami yang baik, aku bersyukur buat anak-anak yang baik, aku bersyukur buat usaha yang baik, aku bersyukur buat kesuksesan usahaku, aku bersyukur buat orang-orang sekitarku yang baik yang Tuhan sudah tempatkan. Mungkin sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan, tapi percayalah, rasa bersyukur itu Tuhan perhitungkan sebagai iman orang benar. Jangan pernah bersungut-sungut, karena yang terbaik itu sedang dalam perjalanan. Keadilanku itu pasti terjadi. Apa yang kau tabur di tahun 2023, sekalipun kau belum menuainya, tapi itu pasti. Tidak akan pernah aku halangi semuanya ini. Aku Tuhan Allah yang berkuasa. Kalau hari ini keuanganmu masih sulit, hari ini keadaan hidupmu masih sulit, biarlah setiap tangan-tangan yang Tuhan taruh di dada, engkau memperhitungkan Bapa. Hari ini mereka berjalan untuk mau mengampuni siapapun. Mereka tidak akan menuntut, mereka tidak akan membalas. Hari ini mereka akan melepaskan pengampunan. Mereka tidak akan mendendam Tuhan terhadap siapapun. Dan biarlah siang ini kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami. Kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mereka punya pergumulan keuangan Bapa. Kami percaya ketika mereka bersyukur, apa yang minus Tuhan sanggup menjadi surplus di tahun yang akan datang. Mereka yang hari ini bersyukur, kegagalan mereka akan dirubah menjadi keberhasilan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kelemahan fisik akan diubah menjadi kekuatan fisik ketika mereka belajar untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pergumulan kami, ketika kami bersyukur, kami sudah menerima jawabannya lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau tanya jawab, biarlah Tuhan yang memimpin semua acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.